Wabarakatuh. Yang terhormat para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasir, yang terhormat para paslon Bupati Pasir, para panelis yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh warga Kabupaten Pasir dimanapun berada. Kabupaten Pasir dengan luas 11.603 km persegi dan penduduk sebanyak 265.000 lebih dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah yang harus dikelola dengan baik dan masalah-masalah harus pula diselesaikan dengan tepat. Di bidang ekonomi, masalah yang dihadapi adalah perekonomian masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi PDRB sebesar 73,41% pada tahun 2019. Sektor non-tambang belum bertumbuh secara positif sehingga sangat rawan terhadap goncangan ekonomi global yang berpotensi menimbulkan krisis ekonomi daerah. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 10,11%. Kebun sawit di Kabupaten Pasir relatif luas, namun belum mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat atau memiliki multiplier efek yang rendah. Kabupaten Pasir masih menghadapi masalah ketahanan pangan. Terdapat 33% desa yang masuk dalam kategori rawan pangan. Sektor UMKM belum diberdayakan secara optimal. Di bidang sumber daya manusia, masalah yang dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang baru mencapai 71,61 pada tahun 2018, berada di urutan ke-7 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Di bidang infrastruktur masih terdapat masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur yang dapat dilihat dari indeks konektivitas yang masih rendah, hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tanah Grogot. Kerusakan jalan masih tinggi, mencapai 76,51%. Akses air bersih baru mencapai 62,61%. Di bidang tata kelola pemerintahan, dihadapi permasalahan, reformasi birokrasi belum berjalan optimal, ditandai dengan angka indeks reformasi birokrasi pada 2019 baru mencapai 53,66 atau dalam kategori cukup. Kualitas aparatur masih rendah ditandai dengan indeks profesionalitas aparatur pada 2019 baru mencapai 41,36 atau sangat rendah. Akuntabilitas kinerja pemerintah pada 2019 baru mencapai kategori CC atau cukup. Penerapan electronic government belum optimal ditandai dengan indeks EGOV yang baru mencapai 47 pada 2019. Pasangan Tony Fathur menawarkan solusi terhadap masalah di atas dengan visi dan misi sebagai berikut. Visi terwujudnya Kabupaten Pasir yang berkah, berdaulat, religius, konstruktif, adil, dan hijau. Misi kami jabarkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu pertama, menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. 2, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tatanan sosial yang religius, harmonis, dan konstruktif. 3, meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. 4, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisioner KPU beserta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah pusat telah memutuskan sesuatu yang sangat strategis adalah keputusan membuat ibu kota negara di Kalimantan Timur, khususnya Penajam Pasir Utara. Dengan otomatis bahwa Kabupaten Pasir adalah penyangga ibu kota negara yang memang membutuhkan pemimpin yang berdaya saing, pemimpin yang visioner, pemimpin yang berani, pemimpin yang pro rakyat, dan pemimpin yang religius. Maka dari itu, Alpat Syarif Muhammad Arba'in M. Nur mewujudkan Tanah Pasir yang maju dan mandiri melalui pembangunan pertanian, ekonomi rakyat terpadu, sumber daya manusia, dan para wisata berbasis desa dan kelurahan. Sedangkan misi kami ada 12 misi, namun inti dari misi kami yang menjadi prioritas pembangunan adalah percepatan pembangunan desa dan RT se-Kabupaten Pasir.
Misi seperti ini belum pernah ada pada pemerintah sebelumnya. Kami menaruh perhatian lebih terhadap persoalan desa dan RT di Kabupaten Pasir yang kita cintai ini. Karena masih banyak desa kita yang masuk dalam kriteria tertinggal dan sangat tertinggal. Kemudian di tingkat RT, sudah saatnya aparat RT ini sebagai pelaku pembangunan yang membawa perubahan drastis terhadap wajah pembangunan Kabupaten Pasir ke depan. Izinkan kami membuat sebuah buku program adalah Pro RT yang membangun pro masyarakat di Kabupaten Pasir. Dan ini adalah bukti bahwa kami betul-betul serius ingin membangun elemen masyarakat kita ini. Maka kami sudah menyiapkan buku petunjuk teknis ini, operasional program percepatan pembangunan desa dan RT yang akan kami bagikan kepada seluruh kepala desa dan ketua RT sebagai pedoman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin sekian, terima kasih. Masih ada waktu tersisa. Komisioner KPU dan Bawaslu yang saya hormati para panelis, para paslon, hadirin yang hadir seluruhnya di ruangan ini, pemeriksa BTP dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasir yang menyaksikan acara ini lewat media sosial. Visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasir periode 2001-2004. Visi kami adalah Pasirmas, yaitu maju, adil, sejahtera. Maju dalam upaya meningkatkan dan mengandalkan nilai dari potensi yang telah dimiliki agar mampu bersaing guna serta berdaya saing. Adil, mengurangi kesenjangan antar kecamatan sehingga setara dalam hal layanan dasar pemerintahan. Sejahtera, wujud terpenuhinya kebutuhan pokok dan meningkatnya standar kehidupan masyarakat. Adapun yang menjadi misi kami adalah antara lain terselenggaranya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik, memajukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia, membangun infrastruktur guna menurunkan kesenjangan dan meningkatkan interkoneksi antar wilayah, memajukan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang berdaya saing guna memajukan perekonomian, mendorong kemitraan yang setara dan adil antara petani dan pelaku usaha kelapa sawit, juga mendorong iklim investasi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, menyiapkan Kabupaten Pasir sebagai kawasan penyangga ibu kota negara, juga memfasilitasi pariwisata yang berbasis alam sebagai upaya mendorong ekonomi kreatif. Demikian visi misi kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan muliakan Komisioner KPU, Bapak-bapak dan Ibu-ibu panelis dalam acara debat publik pada malam hari ini, rekan-rekan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Pasir 2021-2024. Kabupaten Pasir kita tercinta, rakyat Pasir kita tercinta, mereka cuma butuh pemimpin yang peduli kepada mereka, pemimpin yang dengan tulus ikhlas bekerja dan mengabdi untuk mereka. Maka kami dari pasangan nomor 4, Bismillahirrahmanirrahim, mempunyai visi Kabupaten Pasir beriman, berbudaya, maju, dan berkeadilan dalam kemandirian. Saya lanjutkan visi pasangan nomor 4. Mengembangkan pendidikan berbasis keseimbangan iman, iptek, dan pendidikan karakter kebangsaan. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan dalam derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan meningkatkan dan memelihara prasarana dasar di bidang transportasi dan perekonomian, pertanian dalam arti luas dan objek wisata alam. Pengendalian, mengawasi dan evaluasi penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Penyerapan tenaga kerja lokal.
pemantapan kerukunan umat beragama, dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal dan nilai-nilai tradisi. Penguatan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa dan kapasitas kecamatan. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tradisi kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembinaan ASN. Program-program pasangan nomor urut 4 secara ringkas saya sampaikan. Tidak ada artinya program pembangunan di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, pendidikan dan kesehatan tanpa diiringi program pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, pasangan nomor 4 bertekad untuk menyelesaikan seluruh jalan poros desa yang ada di Kabupaten Pasir untuk bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasir. Di bidang pedesaan, saya akan memberikan anggaran dana desa kepada desa di seluruh Kabupaten Pasir yang tadinya 800 juta per desa per tahun turun jadi 600, sekarang akan saya tingkatkan menjadi 1,2 miliar per desa per tahun. Ya, gaji-gaji RT tersebar di seluruh Kabupaten Pasir dengan gaji 200 ribu, 300 ribu, bahkan ada yang tidak mendapat gaji. Oleh sebab itu RT akan diberikan gaji paling sedikit 1 bulan 1,5 juta, dan juga akan saya berikan kendaraan dinas 1 buah unit sepeda motor kendaraan roda 4, 1 unit laptop. Saya berikan fasilitas kantor forum RT dan memberikan kesempatan kepada ketua RT untuk bisa menyusun program pembangunan di lingkungan kerjanya. Rumah layak huni, santunan kepada fakir miskin, orang-orang terlantar, anak yatim piatu juga akan kembalikan kepada program-program kami untuk Kabupaten Pasir. Terima kasih. Waktu berakhir, terima kasih. Demikian sudah